Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang konektor yang menginspirasi orang lain. Kita belajar bahwa orang-orang perlu mengetahui bahwa kita memahami mereka dan fokus kepada mereka. Sahabat Mr. Sorchan, saat orang-orang tahu bahwa kita peduli tentang mereka dan memahami mereka, itu menciptakan kesan yang bertahan lama. Leah Carey menghargai catatan pertama yang ia terima dari mantan atasannya, yang ia gambarkan sebagai pemimpin terbaik yang kepadanya ia pernah bekerja. Saat saya memandang kepada catatan tulisan tangannya selama bertahun-tahun itu, ia berkata, hati saya kadang masih berdebar karena ia meluangkan waktu. Dan bagi Adam Henry, tidak akan pernah melupakan kata-kata positif dari seorang mantan guru yang ia sampaikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Suatu hari saya akan berkata, dulu saya mengajar orang ini di kelas saya. Adam dan istrinya sangat tersanjung. Kami hanyalah pasangan muda yang ingin memulai karir pelayanan saya. Dan Bapak kami yang kami hormati ini mengatakan bahwa ia akan dengan bangga berkata, ia mengenal saya. Itu masih mengilhami saya untuk memikirkan kembali. Kata-katanya mengerjakan sesuatu dalam hati saya yang lebih dalam daripada hanya menerima sebuah pujian. Sahabat Mr. Sorchan, sementara kita bersiap untuk berkomunikasi kepada orang-orang lain, kita harus mengizinkan mereka tahu bahwa kita memahami mereka dan ingin menolong mereka. Kita harus mempelajari bahasa inspirasional mereka dan mengatakannya kepada mereka. Bagaimana kita dapat mengatakannya? Dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, ajukan apa yang mereka pikirkan. Sebelum kita berkomunikasi dengan orang-orang, John berusaha untuk menemukan sebanyak mungkin tentang mereka. Dia ingin mempelajari tentang budaya, nilai-nilai organisasi mereka. Dia ingin memahami impian-impian mereka. Mengapa? Karena dia ingin mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan. Itu menolong dia untuk menyampaikan bahasa inspirasional mereka. Para pembicara seringkali memiliki sikap, ini yang saya pikirkan, duduk dan dengarkanlah. Para konektor memiliki sikap, saya akan duduk mendengarkan sebelum saya membagikan apa yang saya pikirkan. Lalu yang kedua, apa yang mereka katakan? Pujangga dan penulis Amerika Maya Angelou mencatat, syarat utama dari seorang sahabat adalah telinga yang selalu mau mendengarkan. Itu juga adalah syarat menjadi seorang pemimpin atau komunikator yang inspirasional. Para pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Untuk menjadi yang paling efektif, mereka mengikuti pola ini: mendengarkan, mempelajari, dan kemudian memimpin.
para komunikator yang baik bertindak serupa. Mereka mendengarkan apa yang orang-orang katakan. Mereka mendengarkan bagaimana orang-orang itu mengatakannya. Mereka bahkan mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Begitulah mereka membaca orang-orang. Begitulah beberapa orang dapat membaca suasana sebuah ruangan sebelum mereka berdiri dan berbicara. Dan itu mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi. Bahkan hal yang benar dikatakan dalam situasi yang salah tidak akan menjalin hubungan. Lalu yang selanjutnya, apa yang mereka lakukan? Pertanyaan terakhir ini dapat dijawab dengan mengamati orang-orang. Setiap kali John pergi ke suatu tempat di mana dia akan berbicara, John memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-orang di sana. Dia juga memperhatikan bahasa tubuh orang-orang dan berusaha untuk memahami sikap-sikap dan tingkat energi mereka. Sekali lagi, ini menolong dia untuk membaca suasana sebelum dia berbicara. Tentu saja, mengamati orang-orang dapat juga menolong kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain secara pribadi. Bukan hanya dalam suatu acara formal di mana John menjadi pembicara atau kita jadi pembicara. Baru-baru ini dalam sebuah perjalanan, John mengamati seorang pramugara yang menunjukkan keinginan untuk menolong para penumpang. Tetapi nampak begitu tegang. Saat ia datang ke kursinya John bertanya siapa namanya. Ia berkata kepada John namanya adalah Tim. Dan ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pramugara yang baru. Sementara ia pergi untuk membantu para penumpang lainnya, John memutuskan untuk menulis sebuah kata-kata dorongan. Setelah John memberikan kepadanya, John memperhatikan sementara ia pergi ke tempatnya dan membacanya. Dia kemudian melihatnya memberikan itu kepada pramugari lainnya dan ia membacanya. Beberapa menit kemudian ia datang ke kursi John dan berkata, "Pak Maxwell, dibutuhkan waktu 5 menit untuk memberikan sesuatu yang akan saya simpan seumur hidup." Seringkali tidak dibutuhkan hal besar untuk memberikan dorongan, menginspirasi orang. Tidak perlu hal yang besar atau spektakuler. Yang dibutuhkan adalah hal kecil, mengizinkan seseorang tahu bahwa kita peduli dengan mereka. Salam menjadi seorang konektor yang menginspirasi orang lain. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.